Bolehkah kita bertawassul untuk anak kita? Bertawassul itu gini. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustadz kami undang ke kampung kami? Oh, nggak bisa. Kami ini jamaah pengajian sore Rabu Pak Ustadz. Bisa Ustadz kami undang ke kampung kami? Tak bisa. Kami ini jamaah pengajian sore Jumat Pak Ustadz. Oh, bisa. Itu namanya bertawassul. Menyebut perbuatan waktu berdoa kepada Allah. Ya Allah, sehatkan anakku. Itu doa tidak pakai tawassul. Kalau dia bertawassul, ya Allah, berkat sedekah karpetku ke masjid Hajah Rohana, sehatkanlah anakku. Itu namanya bertawassul. Karpet ini dikasih orang, mereknya Casio, kasih orang, harganya 250 juta. Saya seumur-umur hidup baru inilah menginjakkan kaki di karpet yang harganya 250 juta. Makanya jinjit kaki saya tadi. Tak pernah saya minta, tak pernah saya mencari. Saya hanya beli karpet merah yang kita pakai 3, 4. Datang orang, kata dia, ganti Ustaz, itu nggak lepel, kata dia. Suruhnya ganti, kasih orang. Bertawasul artinya berdoa menyebut amal. Habis baca Al-Fatihah, ya Allah, berkat surat Al-Fatihah yang ku baca tadi, selamatkan lakiku dari pelakor. Habis baca Yasin, ya Allah, berkat surat Yasin yang ku baca tadi, mudahkan urusan anakku masuk polwan. Itu namanya bertawassul. Ibu selama ini pernah berdoa pakai tawassul? Kalau sudah, alhamdulillah. Dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya 3 orang terjebak dalam gua. Yang satu bertawassul, berkat sedekahku, pembantuku gajinya tak diambilnya, ku beli ke kambing, kambingnya bercucu cicit, bercucu juga kambing ini. Datang dia, ku bilang sama dia, ambillah kambing kau ini semua, berkat sedekahku bukakan pintu gua ini. Terbuka. Yang kedua, pulang dia bawa susu, bininya menangis, lapar, anaknya menangis, tak dia kasih. Ditunggunya emaknya sama ayahnya bangun. Setelah bangun emaknya sama ayahnya, dikasihnya. Habis itu baru dikasihnya sama bininya sama anak. Berdoa dia, ya Allah, berkat baktiku kepada ayahku, kepada emakku, bukakan pintu gua ini. Terbuka. Yang ketiga, dia jatuh cinta sama sepupunya. Maaf, hampir dia berzina. Tapi kemudian dia ingat sama Allah. Waktu dalam gua itu dia bertawassul, berkat rasa takutku kepadamu, kabulkan doaku. Terbuka. Bisa bertawassul dengan 3. 1, sedekah. 2, bakti pada orang tua. 3, takut sama Allah, tak jadi berbuat dosa. Saya yakin ibu-ibu ini semua punya amal-amal. Bertawassul. Oh, kalau kita sebut tahulah orang Pak Ustadz, jangan kuat-kuat. Kok ditanya orang, kau tawassul tadi? Iya. Tawassul amal apa? Urus aja amal kau, jangan kau urus amal aku. Takut kita jadi riya. Ustadz pernah bertawassul, ya. Paling sering pakai apa? Al-Fatihah. Itu kenapa orang sebelum berdoa Al-Fatihah, sesudah berdoa Al-Fatihah, itu tawassul. Apakah sah sholat kita kalau setiap sujud kita selalu minta atau berdoa?
aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, orang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Fa aksiru fihi du'a, perbanyaklah doa waktu sujud terakhir. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia, batal dalam hati. Satu kata keluar dari mulut yang bukan bahasa Arab, batal. Laki dan batal, bini dan batal. Dalam hati saja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam hati. Bolehkah doa kunut diganti dengan doa dunia akhirat? Boleh. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Karena kunut artinya doa. Doanya umum. Tapi kalau hafal, doa riwayat Hasan 5 diaminkan, 5 tak diaminkan. Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin, wa barik lana fi ma a'tait, amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. 5 diaminkan, yang 5 tak diaminkan. Ikut kita baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait. Yang 2 dibaca jahar. Nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Jelas? Boleh akikah anak kami biayanya dari pihak orang tua laki-laki mertua. Ini mertua. Mertua mengasih ke anaknya kambing, namanya hadiah. Dari mertua ke anaknya namanya hadiah. Si anak mengakikahkan anaknya. Ini anaknya kecil aja. Mertua mengasih kambing ke anaknya hadiah. Si anak mengakikahkan anaknya, akikah namanya. Akikah itu adalah amal ayah untuk anak. Jelas? Allah waang akikahkan cucu den kau. Alun pak ada pitih. Baraha rago kambiang 3 juta. Ko 3 juta bali kambiang hadiah. Si anak bali kambiang lalu diakikahkannya anaknya. Amal si anak ini namanya akikah. Jelas? Apa ini? Mohon doa mendapatkan jodoh terbaik. Kalau untuk diri sendiri, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Aku, maksudnya jodoh untuk aku. Tapi kalau untuk anak atau orang lain, kalau dia laki-laki, Rabbi la tazarhu fardan wa anta khairul warithin. Kalau dia perempuan, Rabbi la tazarha fardan wa anta khairul warithin. Itu doa Nabi Zakaria. Akhirnya dia dapat istri dan punya anak, nama anaknya Yahya. Rabbi ya Tuhanku, la tazarhu fardan, jangan biarkan dia sendirian, wa anta khairul warithin,
engkau sebaik-baik pemberi waris. Pakai tawassul. Malam sembayang hajat. Usolli sunnatal hajat, dalam hati untuk jodoh. Kalau sholatnya di masjid, jangan kuat-kuat, tahu kawan sebelah. Usolli sunnatal hajat, untuk jodoh dan 7 tahun tidak tiba-tiba lillahi ta'ala, dalam hati saja. Di sujud terakhir minta, ya Allah, dalam hati kasihlah jodoh. Selesai itu baca Yasin. Habis baca Yasin, ya Allah, berkat surat Yasin ini datangkanlah jodoh. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Datang dia walaupun kerimbo panjang. Apa hukum kalau kita umroh dengan dana talangan? Bukan talangin. Ini ditulisnya talangin. Dana talangan. Dana talangan ini berutang. Boleh berutang untuk ibadah, tapi bukan utang riba. Bu Haji, saya mau kurban 3 juta. Pinjam duit ibu 3 juta ya. Nanti bulan Juli sawit saya panen. Boleh. Yang nggak boleh itu, Bu Haji, pinjam 3 juta saya mau kurban, kapan bayar? Kuserahkan pada Allah. Itu yang tak boleh. Boleh berutang untuk ibadah kalau utang itu ada yang diharapkan pembayarannya. Ibu manggaleh bisnis, ibu tanam sawit, ada yang diharapkan tiap bulan untuk mencicilnya ke BSI, Bank Syariah Indonesia, ke BRK, Bank Riau Kepri. Boleh pakai dana talangan. Malah kalau berangkat pakai dana talangan ini nangisnya lebih kuat. Ya Allah, karena utang. Bagaimana cara menangani tetangga yang suka mengadu ayam? Kasih alamat lengkap, nanti saya lapor ke Polsek Tambang, Bapak Aulia, supaya saya suruh tangkap. Atau ke Kapolres Kampar, Bapak Putra Bobi Putra Sebayang, orang Karo, menjuah-juah kita kerina. Atau ke Polda Bapak Herimen. Tak bisa tukang main judi, kena dia pasal judi. Orang yang suka judi tak bisa diceramahi, apalagi pakai lagu judi, tak bisa, langsung tangkap. Ustadz minta doa buat adik kami Akila Fatmawati, sekarang sakit di ruang UGD 5 tahun. Kami bertawassul kepadamu ya Allah, berkat bacaan surat Al-Fatihah ini sembuhkanlah ananda kami Akila Fatmawati. Ala hazihin niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu cara bertawassul dengan Al-Fatihah. Dibaca betul-betul. Karena banyak juga saya tengok orang tak dibacanya. Al-Fatihah. Hapu dibaca. Mohon pencerahan tentang adab-adab dalam majelis taklim. Jarak antara guru dengan murid dekat. Kalau laki-laki ini saya suruh keliling, jangan jauh. Ini jauh nih karena perempuan. Itu pun kalau ustadznya rabun. Kalau ustadznya matanya tajam, jauh sedikit. Jangan mengaji dekat-dekat, menimbulkan fitnah.
fokus mendengarkan. Jangan pakai ilmu padi, makin berisi makin menunduk. Saking berisinya tumpah. Kalau sanggup dicatat, catat. Sekarang tak perlu mencatat karena sudah direkam. Tinggal tonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Setelah dicatat, diamalkan. Setelah diamalkan, diikhlaskan. Setelah diikhlaskan, diajarkan. Itulah yang nanti jadi amal jariah sesudah kita mati, insyaallah. Apa ciri haji mabrur? Ada perubahan. Bukan perubahan wajah. Balik haji muka putih, rupanya tak pernah ke masjid, lolok di hotel. Berubah. Dulu sebelum pergi haji, sekarang setelah haji, ya kenapa diam? Stroke. Dulu sebelum haji sampili, bakhil, pelit. Kalau lewat kota 2000. Setelah haji berubah 2500. Dulu sebelum berangkat haji jilbab terbuka-buka, rambut nampak. Setelah berangkat haji tertutup. Ada perubahan. Sebelum berangkat haji mengamuk-ngamuk, merepet. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya setelah berangkat haji ini, alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana Bu? Meninggal Pak Ustadz. Ada perubahan, bukan perubahan fisik, perubahan amal. Saya sering mengalami mimpi buruk di tempat yang baru, misalnya menginap di kos. Saya termasuk orang yang jadi kadang hal membuat saya semakin takut, susah tidur. Apakah mimpi buruk yang saya alami hanya bunga tidur atau makna tertentu? Sebelum tidur berwuduk dulu. Setelah berwuduk sholat witir sebelum tidur. Usolli sunnatal witri 3 rakaat. Mengantuk betul 1 rakaat. Habis itu baca Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi sekali, tiupkan ke tapak tangan. Embuskan ke muka, embuskan ke badan, ke muka, ke kepala, ke badan. Tidur miring ke kanan. Bismika Allahumma ahya wa am. Tidur. Waktu pejamkan mata itu zikir. Apa zikirnya? La ilaha illallah, 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 sampai tertidur. Kalau dalam tidur tuh mimpi, baca a'udzubillah, tiup ke sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amalkan nanti malam. Jangan sekarang. Kita pengajian sekarang. Belum mampu. Tolong yang akan datang tulis agak besar dan jelas karena mata saya kabur. Belum mampu dengan sadar aku kalau haji, sementara berhaji termasuk rukun Islam. Salahkah ucapan saya? Aku belum mampu. Salah. Kita disuruh berusaha, sehat uang, sehat badan, sehat pikiran, sehat ilmu, mampu. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Perumahan di Rimbo Panjang, ada anjing masuk ke teras musola. Yang punya anjing sudah dikasih tahu,
tapi tetap juga anjingnya lepas. Apakah berdosa jika salah satu warga membunuh anjing itu? Nanti kalau saya bilang boleh, anjing itu mati, dia menuntut ke saya. Lapor ke RT, ke RW, nanti musyawarah. RT RW memanggil dia, anjing kau ikat. Anjing waang ike di rumah supaya tidak mengganggu di mushola. Cara membunuh anjing, masukkan racun ke dalam telur ayam, kasih, insyaallah mati. Musyawarah dulu, minta doanya untuk kesembuhan abang saya. Kami bertawassul kepadamu ya Allah, sembuhkanlah penyakit abang kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kalau banyak doanya, banyaklah tawassulnya Pak Ustaz, ya. Datang ibu-ibu menangis pagi. Kenapa ibu menangis? Anakku meninggal Pak Ustaz. Aku pun belum tentu sanggup kalau aku diuji. Tapi aku setiap ingat ku baca Al-Fatihah. Mohon maaf ya Bu, ya saya tanya. Sehari ini ibu sudah berapa kali baca Al-Fatihah untuk almarhum anak? Adalah Pak Ustaz, agak 5 agak. Aku dari azan ke iqamat tadi 20 ku baca. Dari azan ke iqamat tuh bisa membaca Al-Fatihah 20 kali. Kalau saya sedang tawaf itu, ya Allah jadikan anakku Mizian Hazik Abdillah anak soleh, 1 Al-Fatihah. Selamatkan dia dari narkoba, 1 Al-Fatihah. Selamatkan dia dari LGBT, 1 Al-Fatihah. Satu putaran itu bisa 50 kali Al-Fatihah. Makin banyak, makin bagus. Apa hukumnya kita membeli emas saat harga murah, menjualnya saat harga mahal? Bagus. Beli emas waktu itu 1 gram 1 juta, beli 5 gram, sekarang naik 3 juta, jual. Nanti turun emas, beli lagi, naik lagi, jual lagi. Hukum menjual emas dan membeli emas hukumnya mubah, bukan riba, bukan haram. Melalui emas online, belum dicetak, masih bentuk saldo, tidak boleh membeli emas yang tidak cash. Emasnya di alam goib, tak boleh. Pergi beli ke toko emas, ini duitnya, ini emasnya, pegang emasnya, bisa digigit, bukan emas di sini. Simpan emasnya. Tiap hari doanya, naikkan harga emas ya Allah, sebagaimana kau naikkan harga dolar dan solar. Pas naik, jual. Setelah jual, doanya, turunkan harganya ya Allah, karena aku mau membeli. Pas turun, beli. Setelah beli, naikkan lagi ya Allah, jual. Boleh. Kalau kita sholat, misalnya sholat zuhur, iftitah, fatihah, surat. Rakaat kedua Al-Fatihah, surat. Rakaat ketiga dan 4, apakah membaca Al-Fatihah dan surat? Al-Fatihah saja. Beli buku fikih dasar, itu anak-anak itu sudah khatam, namanya Fikih Islam Sulaiman Rashid, 50.000, supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat.
Rakaat 1 iftitah Al-Fatihah ayat. Rakaat kedua Al-Fatihah ayat. Rakaat ketiga Al-Fatihah saja kalau maghrib. Rakaat keempat Al-Fatihah saja, Isya, Zuhur, Asar. Saya mu'allaf Pak Ustadz, iftitah belum hafal, Al-Fatihah saja. Al-Fatihah belum hafal, Bismillah diulang 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Baru masuk Islam tadi. Kau sholat masih pakai bismillah? Iya. Mu'allaf? Iya. Udah berapa lama masuk Islam? 2001 Pak Ustaz. Bongak namanya. Kertas terakhir. Bagaimana menghadapi mertua laki-laki yang nyinyir dan cerewet padahal dia seorang ahli ibadah? Anak saya menikah sudah hampir 2 tahun, ikut dengan mertua karena dipaksa. Tahun 2 dia pindah karena tidak tahan dengan mertua. Itu pun masih dipantau, bahkan mahar pun diungkit-ungkit bagaimana solusinya Ustadz. Sedangkan suaminya kalau ditanya bingung katanya. Kalian kalau datang orang meminang kalian nanti, kalau masih hidup aku, kalau masih bernyawa aku, datang laki-laki itu, ku bilang, jangan kau serumahkan anak nih dengan emak ayah kau. Kau cari rumah sewa, beralas tanah, berlantai koran, makan di piring plastik, lebih baik daripada kau serumahkan dia dengan Tom and Jerry. Kalau masih hidup aku, masih bernyawa aku, waktu datang orang meminang kalian, ku selamatkan kalian dari mertua nyiblorong, mak lampir dan sundel bolong. Ingat cakapku. Aku pun tak mau serumah sama menantu. Ku bilang sama Ustazah Fatimah, kita di rumah ini nanti Hazik menikah, Sami menikah, Sadim menikah, dia carilah rumah dia dekat-dekat sih, supaya kita tidak mengurus cucu di hari tua kita. Kita hari tua kita ke masjid, balik ke masjid. Pas rindu kita beli salalawak, kita tengok cucu kita gendong-gendong, dang ding dang ding dang ding dang. Habis itu kita letakkan, kita pun balik. Kita sudah tua, emosi kita tak stabil, menangis dia, bergetar jantung kita, mengamuk kita hempaskan anaknya. Sudahlah dia kecil macam ulat pinang, anaknya pula lagi kita urus. Kapan lagi kita beribadah? Aku sama kau Fatimah, kita di rumah ini berdua sampai hari tua. Kalau kau tak bisa membuat teh manis, aku membuatkan. Tak perlu menantu kita membuatkan, karena kami tak punya anak perempuan. Kita marah-marah, merepet-merepet, menantu kita itu di dapur, alah ayah nih merepet-merepet, cuy katanya. Mati kita. Biarkan anak mandiri. Jelas? Mak, hari Sabtu 18 Maret 2019 jam 7 pagi saya bawa emak saya ini membawa rantang makan pagi di bawah pokok matoa di situ. Mak, kalau siap nanti rumah ini, mak tinggal di sini. Kau di mana tinggal? Aku ku cari rumah di situ. Ini masih kosong, nanti ku cari rumah di situ. Kenapa kau tak mau tinggal sama aku? Supaya emak jadi tuan rumah di sini, dan waktu aku sama biniku datang, kami tamu, emaklah tuan rumah. Ketawa dia. Hari Sabtu, hari Ahad saya ke Madura, hari Senin dia meninggal. Itulah terakhir cakap saya ke dia. Itulah kenapa saya tak tinggal di situ. Menunaikan janji saya. Maka saya tulis di situ rumah Oma.
untuk mengajarkan ke kalian supaya kalian bilang ke calon suami itu, kalau datang orang tuh Minang, udah, kau siap membawa anak alumni Az-Zahra ini menyewa apa? Enggak apa-apa menyewa, siap. Aduh saya enggak siap, pulang kau ke sana. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Begitu. Kapan lagi kita menikmati hidup? Ustadz ini keras sekali orangnya. Bukan keras, berprinsip. Supaya selamat menantunya, selamat mertuanya. Kita ini kan mau beribadah. Kalau sudah rusak hati kita, payah. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kita semua diberikan istiqomah iman dan Islam. Rezekinya berkah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, matinya husnul khatimah.